Hukum Udara Internasional adalah cabang dari hukum internasional publik yang mengatur aktivitas penerbangan dan penggunaan ruang udara oleh negara maupun pihak non-negara. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan keteraturan dalam penerbangan sipil internasional serta melindungi kedaulatan rakyat atas wilayah udaranya. Prinsip-prinsip penting dalam hukum udara internasional yaitu yang pertama, kedaulatan wilayah udara. Prinsip ini menjelaskan bahwa negara memiliki hak penuh dan eksklusif untuk mengendalikan ruang udara di atas wilayahnya. Yang kedua, hak lintas udara. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara harus memiliki izin untuk melintasi atau mendarat di suatu wilayah udara di suatu negara. Yang ketiga, keselamatan dan standar teknis. Prinsip ini telah diatur oleh organisasi ICAO yang telah menetapkan standar internasional untuk keselamatan, pelatihan awak, registrasi pesawat, dan lain-lain. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Prinsip ini telah diperhatikan secara lebih serius dalam beberapa dekade terakhir, terutama terkait emisi gas buang pesawat. Selanjutnya itu dasar hukum. Dasar hukum udara internasional berdasarkan pada perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Beberapa konvensi penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Konvensi Paris pada tahun 1919. Konvensi ini menjadi dasar dari berdirinya hukum udara internasional. Konvensi ini menghasilkan 7 prinsip hukum udara internasional. Ketujuh prinsip hukum udara tersebut Sebagai berikut. Pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga, keempat, selanjutnya yaitu Konvensi Chicago. Konvensi ini berlangsung pada tahun 1944 di Chicago, Amerika Serikat. Konvensi ini disebut juga sebagai Konvensi Udara Internasional Modern dikarenakan sebagai pengganti dari Konvensi Paris. Organisasi ACOE atau International Civil Aviation Organization. Organisasi ini merupakan lanjutan dari hasil Konvensi Chicago. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi PBB dalam mengatur regulasi pengawasan dari penerbangan transportasi udara internasional. Tujuan utama dari ICAO itu adalah untuk memberikan jaminan kepastian keselamatan penerbangan udara internasional, seperti penerbangan yang efisien, ramah lingkungan, keteraturan penerbangan udara internasional. Selanjutnya, ada beberapa konvensi seperti Konvensi Tokyo yang berdiri pada tahun 1963, Konvensi Den Haag pada tahun 1970, dan Konvensi Montreal 1931. Ketiga konvensi ini memiliki peran penting dalam menjaga aspek hukum dalam tindakan kriminal di transportasi udara internasional, baik di pembajakan, sabotase, maupun aksi terorisme. Latar belakang kejadian. Pada tanggal 11 September 2001, serangkaian serangan teroris yang digencangkan oleh kelompok Al-Qaeda menyerang Amerika Serikat. If you're just joining us, the rescue crews are making their way to the scene, and all of us on Town Manhattan. Al-Qaeda sendiri merupakan kelompok militer Islam radikal yang memiliki dendam terhadap Amerika Serikat yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mereka ingin membalaskan dendam kepada Amerika Serikat dengan menyerang simbol-simbol kuat di Amerika Serikat. Osama bin Laden beserta tokoh utama lainnya, yaitu Khalid Sheikh Mohammed, merupakan dalang serta arsitek dari penggencangan itu. Mereka merekrut serta melatih 19 pembajak yang berasal dari unit Emirat Arab, Arab Saudi, serta Mesir. Mereka juga menggunakan pesawat komersial sebagai senjata untuk mengubah sejarah dunia. My sister said she was watching the news. One plane hit. What? Then, about 2 minutes later, the next plane hit. You joking? Right into the front of the World Trade Center.
Tujuan Al-Qaeda adalah menyerang simbol kekuatan ekonomi World Trade Center beserta militer Pentagon Amerika Serikat, meningkatkan ketegangan antara dunia Islam dan Barat, serta memprovokasi Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang Islam demi menciptakan ketidakstabilan dan merekrut lebih banyak simpatisan jihad. Hey, can you look out your window right now? Can you see God about 4,000 feet, about 5 east of your airport right now? Yeah, I see him. Is he descending through the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, he's 500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. Nah, setelah kita lihat bagaimana kronologi kejadian yang terjadi pada 11 September 2001, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai dampak-dampak dari peristiwa ini. Yang pertama, dari segi korban jiwa, serangan ini menewaskan hampir 3.000 orang. Mereka terdiri dari penumpang pesawat, pekerja di gedung World Trade Center dan Pentagon, serta para petugas penyelamat yang berusaha mengevakuasi para korban. Peristiwa ini menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan dalam sejarah modern. Lalu yang kedua, dari segi kerusakan fisik, dua menara kembar World Trade Center runtuh total, menyebabkan kehancuran besar di tengah kota New York. Pentagon sebagai pusat pertahanan Amerika juga mengalami kerusakan. Yang ketiga, serangan ini juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar. Banyak orang di seluruh dunia merasakan ketakutan luar biasa akibat peristiwa ini. Kepercayaan terhadap sistem keamanan global, terutama dalam dunia penerbangan, langsung runtuh. Rasa aman masyarakat internasional pun terguncang. Yang keempat, yang tidak kalah penting, serangan ini memicu perubahan besar dalam kebijakan keamanan, terutama di Amerika Serikat. Peristiwa 11 September 2001 merupakan salah satu kasus penting dalam hukum internasional, terutama dalam aspek hukum udara internasional. Kasus ini melibatkan pembajakan pesawat udara internasional dengan tujuan terorisme yang mengarah kepada peningkatan ketatnya regulasi dan kebijakan keselamatan penerbangan global. Dalam aspek hukum udara internasional, kasus ini melibatkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah konvensi tentang pembajakan pesawat udara, yaitu The Hague Convention of 1970 dan Montreal Convention of 1971. Peristiwa 11 September dianggap sebagai salah satu pelanggaran terhadap konvensi pembajakan pesawat udara. Konvensi ini mengatur tentang tindakan terhadap pembajakan pesawat udara dan mengawasi bahwa negara-negara memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi penerbangan sipil. Para pelaku pembajakan pesawat yang menggunakan pesawat sebagai senjata teror dianggap sebagai pelanggar peraturan konvensi tersebut. Tindakan itu juga dianggap sebagai salah satu pelanggaran hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan sipil.